pagi pemirsa, Wanius kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Elisa Wahyu Pertiwi, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual edisi 6 Desember 2023. Jelang persiapan pemilu tahun 2024, KPU menghimbau agar masyarakat tidak menjadi golongan putih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Februari mendatang. Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat yang golput pada 2019 sebanyak 30,75 juta atau sekitar 18,2% dari total pemilih yang terdaftar. Sementara pada 2014 jumlah golput sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22%. Secara spesifik, golput berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Mengurangi legitimasi hasil pemilu dan menghambat kesejahteraan rakyat, golput adalah masalah yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, solusi golput juga harus melibatkan berbagai pihak dan aspek. Berikut beberapa solusi yang sudah Wanius rangkum agar masyarakat tidak lagi golput dalam setiap pemilihan umum. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik rakyat. Yang kedua, meningkatkan edukasi politik rakyat. Dan yang ketiga, meningkatkan kontrol sosial rakyat terhadap proses dan hasil pemilu. Tentukan pilihan dan coblos pilihan Anda, jangan sampai golput. Berita kedua datang dari TPS Tambak Boyo. Akibat ditutupnya TPS Piungan Bantul, Yogyakarta sejak 23 Juli 2023 membuat banyak masyarakat yang mengeluh kesusahan dalam membuang sampah. Belum lagi beberapa petugas sampah mendadak berhenti untuk mengambil sampah karena alasan banyak TPS yang ditutup. Akibatnya, banyak dari masyarakat sekitar yang membuang sampah secara sembarangan. Terlebih di sekitar Waduk Tambak Boyo, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita. Nisa, bagaimana suasana atau kondisi TPS Tambak Boyo setelah TPS Piungan ditutup? Dan bagaimana kondisi Waduk Tambak Boyo saat ini setelah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar? Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Iwan selaku pengelola TPS Tambak Boyo. Baik Pak, bagaimana sistem pengelolaan TPS Tambak Boyo untuk saat ini? Untuk saat ini sebenarnya dari dulu ini sudah ada pemilahan dari dulu sebelum TPA Piungan ditutup. Dan itu sebenarnya sangat membantu sekali karena untuk mengurangi pembuangan yang di TPA Piungan. Gitu. Jadi supaya TPA Piungan itu tidak cepat penuh. Di sini dari dulu sudah ada pemilahan. Terus seandainya semua depo, semua dari rumah tangga itu diadakan pemilahan, itu umur TPA sana lebih awet gitu, lebih tahan lama. Selain saat ini, saya sudah berada di Waduk Tambak Boyo. Seperti yang dapat dilihat, di sekitaran saya waduk sudah dibersihkan. Dan terlihat sebagian eceng gondok yang menandakan bahwasanya waduk sudah kembali bersih. Cukup laporan dari saya, kembali ke studio. Ketiga, berdasarkan laporan World Economic Forum, fenomena yang terjadi di dunia seperti naiknya biaya hidup pandemi, krisis iklim konflik, dan pengungsian berskala besar akan menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender. Pada gilirannya, hal tersebut akan membahayakan perkembangan sosial ekonomi dan perbaikan kondisi hidup dan pekerjaan, sekaligus membatasi peningkatan harapan hidup yang sudah terjadi dalam beberapa dekade belakangan. Studi yang dimaksud menunjukkan peningkatan kesetaraan gender memang pada awalnya akan bermanfaat terhadap kehidupan dan kesehatan perempuan. Namun seiring berkembang harapan hidup laki-laki juga ikut lebih lama, berikut ini harapan serta opini mahasiswa terkait kesetaraan gender yang terjadi di Universitas Amikom Yogyakarta. Bersama reporter kita Elita yang sudah berada di lapangan. Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya Elita. Saat ini saya sedang berada di debat kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu negara untuk terus berkembang. Namun apabila prinsip kesetaraan gender tidak dapat dengan baik, maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Berikut ini harapan serta opini mahasiswa terkait kesetaraan
gender yang terjadi di Universitas Amikom Yogyakarta? Menurut saya, kesetaraan gender di Universitas Amikom Yogyakarta sudah menyeluruh. Dilihat dari sisi bidang organisasi, pemimpinnya banyak yang perempuan dan juga laki-laki. Tidak membedakan antara yang perempuan dan laki-laki di bidang sosial dan juga lain sebagainya. Terima kasih. Kalau kesetaraan gender di Amikom sendiri ya, mungkin menurut saya karena aku sekarang udah semester 5 mau ke semester 6 dan udah sering lihat juga beberapa acara di Amikom tuh lumayan, menurut aku ya lumayan terkenal dengan kegiatannya yang kayak semua hal itu dilakukan oleh pria, tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang dihandle oleh wanita. Jadi menurut aku kalau kesetaraan gender di Amikom mungkin kita bisa lihat dari berbagai macam organisasi-organisasi ya yang sering banyak banget kegiatan yang dilakukan. Kadang kan kita kalau datang ke kampus segala macam tuh aku sendiri tuh kadang nggak tahu kalau di basement tiba-tiba rame banget atau kayak di basement nih lagi apa, tapi di situ tuh semua intinya tuh kayak cewek, cowok, pria dan wanita itu sama-sama saling kayak buat melakukan aktivitas atau suatu kegiatan itu mereka pokoknya antara cewek dan cowok, pria dan wanita setara. Yang terjadi di Universitas Amikom menurut saya kesetaraannya cukup balance ya, soalnya kalau misalkan dilihat untuk tugas atau segala macam nggak ada perbedaan di antara cowok atau cewek. Saya juga sebagai asisten dosen untuk ngajari di kelas atau bantu dosen pun antara mahasiswa laki-laki atau perempuan nggak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama rata, mau tugas atau apapun juga sama rata. Untuk komunikasi juga sama rata juga, nggak ada perbedaan sama sekali untuk di Universitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Pemirsa, beralih ke berita keempat. Siapa yang tidak mengetahui Stadion Maguwo Harjo? Stadion yang terletak di Jalan Kepusari Jenengan, Maguwo Harjo, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dijadikan untuk pertandingan sepak bola, kerap kali dijadikan sebagai area jogging dan kuliner oleh warga setempat. Kali ini kita akan menikmati indahnya senja sembari mencicipi berbagai macam kuliner bersama rekan kami. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Elita. Saat ini saya sedang berada di Stadion Maguwo Harjo. Seperti yang kita lihat, banyak masyarakat yang berkunjung untuk sekedar menikmati suasana sore sambil mencicipi berbagai macam kuliner seperti es teh jumbo, cimol, sempol, dan lain-lain. Saya Elita Zena, pamit undur diri, selamat sore. Pernahkah Anda membayangkan berapa banyak keuntungan yang didapat dari ternak lele 1000 ekor? Tentu akan sangat menggiurkan jika pundi-pundi yang diperoleh melebihi target pasar. Belum lagi fakta jika ikan lele merupakan salah satu jenis ikan paling banyak dikonsumsi masyarakat. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak orang yang kemudian tertarik menjalankan usaha budidaya ikan lele. Namun tidak semua pembisnis ternak lele pemula meraup keuntungan. Bahkan beberapa di antaranya justru merugi. Berikut strategi serta tips and trik cara mudah ternak lele dengan modal sedikit tetapi balik modal dalam waktu 3 bulan. Kebetulan teman saya ada yang beternak lele, jadi awalnya saya hanya join ke dia dengan memberi modal sekitar 40% dari modal total 100%. Dari situ saya mulai belajar ternak lele yang pada dasarnya teman saya yang ngurusi kolam ikan itu, dan saya tidak terlalu banyak cawe-cawe atau ikut campur ya. Saya cuma dapat hasil dari
panen, bagi hasil sistemnya. Saya 40%, dia 60%. Seiring berjalannya waktu, sekitar 2-3 tahun berjalan, awalnya itu 2012. Jadi di tahun 2014-15 itu, 14 akhir, itu teman saya cabut atau nggak mau lagi usaha itu. Setelah ditinggal teman saya jadi pontang-panting karena pada dasarnya saya nggak paham ilmu tentang peternak lele. Dari situ 2 tahun berjalan saya masih sambil mempelajari itu dan jatuh bangunnya di situ bisnis saya. 2 tahun terseok-seok naik turun itu sampai utang bank yang cukup besar, ratusan juta saya bisa sebut itu. Sekarang bisnis saya sudah lumayan mapan dan nggak cuma lele, sebetulnya saya ada usaha nila juga. Dan itu cukup untuk menjadi pasif income saya, bahkan ketika mungkin sekarang saya tidak bekerja itu saya masih bisa menghidupi keluarga saya. Saya punya tips satu aja, yaitu konsisten dan persisten. Konsisten itu istiqomah kalau dalam istilah agama, dengan persisten itu teguh pendirian gitu. Jadi ketika kamu yakin bahwa usaha ini akan membawa berkah tidak hanya untuk dirimu tapi untuk orang lain. Jadi konsisten dan persisten. Yakin bahwa Allah ada di setiap kesempatan. Jadi ketika kamu mau berusaha dan berdoa, hasil pasti dilihat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Elisa Wahyu Pertiwi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.